Dalam perjalanan sejarah umat manusia, penemuan dan inovasi telah mengubah dunia. Tidak semua penemuan membawa kebaikan. Meskipun dilahirkan dari niat untuk kemajuan, beberapa penemuan malah membawa dampak buruk yang merugikan manusia dan planet ini. Mari kita telusuri 3 penemuan yang terkemuka memiliki sisi gelap dan bagaimana mereka mempengaruhi kehidupan kita hingga hari ini. Plastik pertama kali ditemukan pada tahun 1907 oleh Leo Baekeland yang menciptakan backlight, plastik sintetis pertama. Penemuan ini membuka jalan bagi era baru bahan sintetis yang fleksibel, ringan, dan murah. Plastik merevolusi berbagai industri, termasuk kesehatan, otomotif, teknologi, dan kemasan. Plastik digunakan untuk membuat alat medis seperti kantong darah, jarum suntik, dan peralatan bedah yang steril. Dalam otomotif, plastik membuat kendaraan lebih ringan, mengurangi konsumsi bahan bakar, dan mengurangi emisi karbon. Dalam industri makanan, plastik memungkinkan pengemasan yang menjaga kesegaran lebih lama dan mencegah limbah makanan. Tanpa plastik, banyak inovasi modern tidak mungkin terjadi. Dari pesawat terbang hingga perangkat elektronik, plastik menjadi fondasi kemajuan teknologi. Tetapi penemuan plastik juga membawa konsekuensi besar bagi lingkungan. Plastik membutuhkan waktu, ratusan hingga ribuan tahun untuk terurai. Plastik yang tidak terurai dengan cepat menumpuk di tempat pembuangan sampah dan lautan, menciptakan masalah yang sulit diatasi. Dan hanya sekitar 9% dari plastik yang pernah diproduksi di dunia telah didaur ulang. Setiap tahun, 8 juta ton plastik memasuki lautan. Hewan laut seperti paus, penyu, yang seringkali menelan plastik yang menyebabkan kematian. Plastik yang berhasil terurai berubah menjadi partikel kecil yang disebut mikroplastik yang telah ditemukan di udara, minuman, makanan, bahkan tubuh manusia. Mikroplastik memiliki dampak negatif terhadap kesehatan manusia, seperti gangguan pernapasan, gangguan perkembangan pada anak, gangguan sistem endokrin, gangguan kognitif, dan dapat memicu pertumbuhan tumor dan kanker. Kini plastik menjadi masalah global yang mempengaruhi negara maju dan berkembang. Pada tahun 2024, produksi plastik global diperkirakan akan mencapai 600 juta ton per tahun, 2 kali lipat dibandingkan 20 tahun yang lalu. Masalah plastik adalah masalah kolektif, dan upaya untuk mengatasinya memerlukan kerjasama global. Dalam upaya mengatasi krisis plastik, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif, mulai dari pemerintah hingga individu. Solusi pemerintah dan industri dalam penanganan masalah plastik ialah dengan membuat larangan penggunaan plastik sekali pakai di banyak negara, seperti sedotan, kantong plastik, dan botol plastik. Investasi dalam teknologi daur ulang yang lebih efisien, seperti kimia daur ulang untuk mengubah plastik menjadi bahan bakar atau bahan baku baru, serta pengembangan bioplastik yang lebih ramah lingkungan. Kita sebagai masyarakat juga dapat mendukung dalam penanganan masalah plastik dengan cara mengurangi penggunaan plastik sekali pakai,
seperti membawa tas belanja sendiri dan menggunakan botol minum yang dapat digunakan kembali, memisahkan sampah untuk mempermudah proses daur ulang, mengedukasi komunitas tentang pentingnya pengelolaan limbah yang baik. Jika kita semua mengambil langkah kecil, dampaknya bisa menjadi besar. Masa depan bebas plastik dimulai dari diri kita sendiri. Plastik adalah cerminan dari inovasi manusia, sebuah bahan yang luar biasa tetapi membawa tanggung jawab besar. Dengan memanfaatkan teknologi, mengubah kebiasaan, dan bekerja sama, kita dapat mengatasi dampak negatif plastik dan menciptakan dunia yang lebih bersih dan berkelanjutan. Bom nuklir adalah salah satu inovasi paling kontroversial dalam sejarah umat manusia. Pada satu sisi, ini dianggap sebagai pencapaian luar biasa dalam ilmu fisika. Namun di sisi lain, ia membawa dampak kehancuran yang tak terbayangkan. Kisah bom nuklir dimulai dengan perkembangan ilmu fisika di awal abad ke-20. Penemuan energi yang terkandung dalam inti atom menjadi dasar dari senjata paling mematikan. Pada tahun 1938, Otto Hahn dan Fritz Strassmann menemukan fisi nuklir, sebuah proses yang melepaskan energi besar ketika inti atom terpecah. Penemuan ini menarik perhatian para ilmuwan dunia, termasuk Albert Einstein dan Enrico Fermi. Tahun 1942, proyek rahasia bernama Manhattan Project dimulai di Amerika Serikat, dengan tujuan menciptakan bom atom pertama. Mempekerjakan lebih dari 130.000 orang dan menghabiskan anggaran lebih dari 2 miliar dolar atau setara dengan 30 miliar dolar saat ini. Setelah 3 tahun penelitian, uji coba pertama dilakukan. Pada tanggal 16 Juli 1945, bom atom pertama berhasil diuji di Alamogordo, New Mexico. Uji coba ini dikenal dengan nama Trinity Test, menandai awal era nuklir, sebuah era yang penuh harapan sekaligus ketakutan. Pada Perang Dunia Kedua, bom atom memaksa Jepang menyerah tanpa syarat, mengakhiri perang global yang telah mengancam jutaan orang. Hiroshima yang terletak sekitar 500 mil dari Tokyo sebagai pusat produksi, mempunyai populasi sekitar 350.000 orang, dipilih sebagai target pertama Proyek Manhattan. Bom uranium-235 seberat lebih dari 9.000 pon dimuat ke dalam pesawat pengebom B-29 oleh pilot Kolonel Paul Tibbets. Pesawat menjatuhkan bom Little Boy dengan parasut pada 6 Agustus 1945 pukul 8.15 pagi. Bom itu meledak 2.000 kaki di atas Hiroshima dalam ledakan yang setara dengan 12-15.000 ton TNT, menghancurkan 5 mil persegi kota. Lalu, pada 9 Agustus 1945, Mayor Charles Sweeney menerbangkan pembom B-29 lainnya dari Tinian ke target sekunder, Nagasaki. Tempat bom plutonium dijatuhkan pada pukul 11.02 pagi. Tingkat kehancuran dan kekacauan terjadi pada sebagian besar infrastruktur kota Hiroshima dan Nagasaki itu pasca pengeboman. Diperkirakan sekitar 70.000 hingga 135.000 orang tewas di Hiroshima, dan 60.000 hingga 80.000 orang tewas di Nagasaki, baik akibat paparan akut ledakan maupun efek samping radiasi jangka panjang. Ironisnya, ancaman kehancuran total justru menciptakan keseimbangan kekuatan yang menjaga perdamaian selama beberapa dekade. Namun, harga yang harus dibayar untuk teknologi ini sangat besar. Dari kehancuran langsung hingga ancaman yang masih ada hingga hari ini, bom nuklir telah meninggalkan jejak kelam dalam sejarah manusia. Saat ini, terdapat lebih dari 13.000 senjata nuklir di dunia. Sebagian besar dimiliki oleh Amerika Serikat dan Rusia. Untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bom nuklir, dunia telah mengambil berbagai langkah melalui perjanjian internasional dan gerakan anti-nuklir, seperti 1. Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) menetapkan larangan penyebaran senjata nuklir ke negara-negara baru. 2. Perjanjian Larangan Uji
Coba Nuklir Komprehensif, CTBT, melarang semua uji coba nuklir di seluruh dunia. 3. Gerakan Anti Nuklir, kampanye seperti Kampanye Internasional untuk Menghapuskan Senjata Nuklir, ICN, telah meningkatkan kesadaran tentang bahaya senjata nuklir. Meskipun ada perjanjian, ancaman nuklir tetap ada. Dunia masih menghadapi dilema antara menjaga keseimbangan kekuatan dan menghapuskan senjata ini sepenuhnya. Bom nuklir adalah pengingat tentang kekuatan teknologi manusia, sebuah kekuatan yang dapat menciptakan atau menghancurkan. Masa depan kita bergantung pada bagaimana kita mengelola ancaman ini. Hanya dengan kerjasama dan komitmen global, kita dapat memastikan bahwa teknologi nuklir digunakan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, bukan untuk menghancurkannya. Internet dan media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Dari alat komunikasi hingga sumber informasi, dunia digital ini menawarkan potensi tanpa batas. Namun, apakah semuanya benar-benar membawa manfaat? Internet pertama kali dikembangkan pada tahun 1960-an sebagai proyek militer Amerika Serikat yang dikenal sebagai ARPANET. Dengan cepat, teknologi ini berkembang menjadi jaringan global yang menghubungkan miliaran orang di seluruh dunia. Pada tahun 1990-an, internet menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat umum dan diiringi kehadiran media sosial pada awal tahun 2000-an dengan platform seperti Friendster, MySpace, dan kemudian Facebook. Saat ini, lebih dari 5 miliar orang di dunia menggunakan internet dan hampir 60% dari mereka aktif di media sosial. Dengan internet, pengetahuan dari seluruh dunia tersedia hanya dengan beberapa klik. Internet memungkinkan siapa saja untuk belajar tentang apa saja, kapan saja, dan di mana saja. Media sosial memungkinkan komunikasi instan dengan siapa saja di seluruh dunia. Contoh, WhatsApp, Zoom, dan Skype yang menjadi alat komunikasi utama selama pandemi COVID-19. Jarak geografis bukan lagi penghalang untuk tetap terhubung dengan orang yang kita cintai. E-commerce dan media sosial membuka peluang bisnis baru. Banyak orang memulai bisnis dari nol dengan memanfaatkan platform digital. Media sosial menjadi tempat bagi seniman, musisi, dan kreator untuk memamerkan karya mereka. Contohnya YouTube, platform ini memungkinkan kita untuk berbagi kreativitas dan menemukan komunitas yang berpikiran sama. Setiap kemajuan pasti memiliki konsekuensinya. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari internet dan media sosial yang tidak boleh kita abaikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rata-rata orang menghabiskan lebih dari 7 jam sehari untuk online. Yang mana dampak terjadi adalah gangguan tidur, penurunan produktivitas, dan masalah kesehatan mental. Terlalu banyak waktu di dunia digital dapat mengisolasi kita dari kehidupan nyata. Internet dan media sosial adalah alat yang kuat. Jika digunakan dengan bijak, mereka dapat membawa manfaat besar. Berikut beberapa langkah untuk memanfaatkan teknologi ini secara positif. 1. Batasan waktu online. Gunakan fitur pengatur waktu aplikasi untuk mengurangi waktu layar. 2. Verifikasi informasi. Pastikan berita yang Anda baca berasal dari sumber yang terpercaya. 3. Perlindungan privasi Anda. Perbarui pengaturan privasi di media sosial dan hindari berbagi informasi pribadi. 4. Fokus pada hal positif. Gunakan internet untuk belajar, membangun keterampilan, dan menemukan komunitas yang mendukung. Dengan kesadaran dan kontrol, kita dapat mengubah pengalaman digital menjadi sesuatu yang bermanfaat. Internet dan media sosial adalah cerminan manusia itu sendiri, penuh dengan potensi tetapi juga risiko. Dengan memahami dampak positif dan negatifnya,
kita dapat membuat pilihan yang lebih baik dalam menggunakan teknologi ini. Masa depan dunia digital ada di tangan kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk berbagi, berkomentar, dan berbagi pandangan Anda. Ayo dukung channel kami dengan menekan like, komen, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Terima kasih.